Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ini adalah pesan indah Ramadan 1441 Hijriah yang ke-13. Pesan indahnya adalah untuk orang tua yang anaknya sudah baligh di dalam Ramadan. Ahibati hafizakumullah ta'ala, saya ingin bercerita dulu sebelumnya. 2 hari yang lalu anak saya yang kedua, perempuan, haid untuk pertama kalinya. Kemudian 2 hari setelahnya baru bersih. Kejadian ini bagi saya pribadi adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang menggembirakan, karena berarti sudah punya anak gadis, perawan. Sesuatu yang aneh karena belum pernah terjadi sebelumnya dalam hidup saya. Karena kalau boleh cerita, saya anak pertama dari 5 bersaudara, seluruhnya laki-laki. Jadi kita di rumah tidak pernah mendapati pertama kali anak perempuan haid. Nah, oleh sebab itulah saya pada kesempatan kali ini ingin mengingatkan bagi para orang tua yang anaknya sudah baligh saat Ramadan. Santri-santri saya juga begitu. Saat dirumahkan seperti dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, mereka banyak yang memberitahu, saya mimpi basah Ustadz, saya mimpi basah Ustadz. Nah, saya ingin memberikan beberapa poin, semoga menjadi pelajaran bagi para orang tua yang anaknya sudah baligh saat Ramadan. Poin pertama, wajib hukumnya bagi para orang tua untuk memberikan ilmu agama dan mengajarkan adab-adab Islam kepada anak-anak. Hal ini berdasarkan surat At-Tahrim ayat 6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sahabat Nabi dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau menafsiri ayat ini yang dimaksud dengan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, alimuhum ajibuhum. Ajari mereka ilmu Islam, ajari mereka adab-adab Islam. Ini kewajiban bagi para orang tua, jangan sampai tertinggal. Karena kalau tertinggal, maka nanti dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Bukhari dan Muslim, ma min muslimin yastar'ihillahu ra'iyah yamut wa huwa yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan untuk memimpin orang-orang yang dipimpinnya, dan yang diberikan kewenangan tersebut kemudian dia meninggal dalam keadaan dia menipu orang-orang yang di bawah pimpinannya, maka melainkan ia diharamkan dari mencium bau surga. Termasuk penipuan terhadap anak-anak adalah tidak memberikan ajaran ilmu agama dan adab-adab Islam. Terutama kita dalam keadaan PSBB, lockdown, karantina, apapun namanya, saat pandemi COVID-19 ini adalah kesempatan besar untuk mengajari anak-anak kita di rumah kita oleh diri kita sendiri tanpa pengganti tentang ilmu agama dan adab-adab Islam. Itu poin pertama. Ya, yang kedua, ahibati hafizakumullah ta'ala, yang ingin saya sampaikan adalah apabila anak Anda sudah baligh saat Ramadan ataupun yang lainnya, maka hati-hati. Berarti mereka sudah menjadi seorang yang mukallaf, seorang yang wajib beribadah kepada Allah. Yang apabila tidak beribadah, maka dia berdosa. Dan orang tuanya yang tidak mendidiknya pun ikut berdosa.
karena orang tuanya yang bertanggung jawab atasnya. Orang tuanya yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Dan sebagai pengetahuan bahwa orang tua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas pendidikannya terhadap anaknya lebih dahulu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dibandingkan anak berbakti kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Fal warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang lelaki di tengah keluarganya pemimpin dan dia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan istri di rumah suaminya pemimpin dan dia penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Jadi kedua orang tua akan ditanya tentang pendidikan, pengajaran anaknya terhadap Islam lebih dahulu sebelum anaknya berbakti kepada kedua orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka hati-hati saat anak Anda sudah baligh, terutama dalam bulan Ramadan. Maka saya nasihati anak saya, hati-hati, kamu sekarang kalau tidak sholat maka berdosa. Kamu kalau tidak berpuasa berdosa. Ahibati hafizakumullah ta'ala, dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka jangankan anak sudah baligh, yang belum baligh saja mereka biasakan untuk berpuasa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari Ar-Rubai' binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu anha, bahwa beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusannya ke kampung-kampung kaum Ansar pada pagi hari Asyura tanggal 10 Al-Muharram. Kemudian penyeru tersebut menyeru, barang siapa yang di pagi hari berpuasa maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, dan barang siapa yang di pagi hari berbuka maka hendaklah dia tahan sisa harinya. Maka kata Rubai' binti Muawwidh radhiyallahu anha, "Fakunna ba'da dzalika nasumuh wa nusawwimu sibyana as-sighar." Maka kami setelah itu berpuasa dan mempuasakan ataupun mengajari anak-anak kami untuk berpuasa. Mengajari anak-anak kami untuk berpuasa. Nah, di sini terdapat suri tauladan dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu agar anak-anak dibiasakan meskipun sebelum baligh untuk berpuasa. Apalagi kalau seandainya sudah baligh, maka hati-hati beberapa poin. Yang pertama, saat mereka haid diberitahu bahwasanya puasa itu wajib kalau seandainya sudah bersih dari haid. Kalau tidak, berdosa dan dosanya berat tidak berpuasa. Yang kedua, saat mereka haid bulan Ramadan maka mereka tidak berpuasa. Kemudian mereka wajib mengqadha di lain hari. Maka hati-hati, jangan sampai Anda termasuk orang tua yang penipu, yang durhaka, terutama ketika Anda mempunyai anak-anak perempuan. Punya anak perempuan berbeda dengan anak-anak laki-laki. Contoh misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, saya bacakan hadisnya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi Muhammad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Man kana lahu thalathu banatin aw thalathu akhawatin aw ibnatan aw ukhtan fa ahsana suhbatahunna wattaqallaha fihinna falahul jannah."
Ini agak matahari mundur sedikit. Ya. Barang siapa yang mempunyai 3 anak, atau 3 anak perempuan, atau 3 saudari perempuan, atau 2 anak perempuan, atau 2 saudari perempuan, lalu ia berbuat baik saat bersamanya dan bertakwa kepada Allah saat mendidiknya, maka baginya surga. Hati-hati terhadap anak-anak perempuan Anda. Jangan sembarangan untuk mengajari, mendidikkan kepadanya sesuatu, karena itu modal Anda untuk masuk ke dalam surga, dan itu modal Anda untuk tertahan dari api neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha, "Laisa ahadun min ummati ya'ulu 3 banat aw 3 akhawat fayuhsina ilaihinna illa kunna lahu sitran minan nar." Tidak ada seorang pun dari umatku yang mengurus 3 anak perempuan atau 3 saudari, lalu ia berbuat baik kepada mereka, melainkan mereka, anak-anak perempuan, saudari-saudari perempuan tersebut, sebagai siter, penghalang dari api neraka. Semoga kita bisa mendidik anak-anak perempuan kita dengan baik, dan juga anak laki-laki kita. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ahmad Zainuddin Al-Banjari, Pesantren Intan Ilmu, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, 13 Ramadan 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.